Gimana Mas Anton, Mas Hogi apa kabar? Baik. Sehat? Puji Tuhan sehat. Gue Sandra dari PPC mau makasih banget udah mau diwawancara untuk podcast Driving Thursday kita sekali lagi. The whole team bilang makasih. Ini OG-OG-nya nih, nggak ada yang ngalahin nih soalnya. Jadi kita we have a few questions nih yang mungkin bisa ngebantu kita belajar lebih mengenai Future 10 and all that you guys are gitu. Jadi kan ini kan awalnya semuanya tuh di toko musik plat kan. Awalnya di situ. What made you go into that? Maksudnya emang we know how music means gitu. Emang musik tuh penting banget. Aku pun music is basically my whole life. Tapi kenapa tuh cerita awalnya tuh gimana tuh Mas? Gak apa-apa. 2 jam. Ya udah pasti musik lah ya. Kita everything we do yang di luar musik pun kita terinspirasi, termotivasi oleh musik. Belajar banyak semua dari basically music and what it does to people, to communities around it gitu kan. Dulu pertama mulai dari toko piringan hitam itu karena waktu gue mulai nge-DJ gagal, masih disuruh turun gitu ya. Terus akhirnya stres gimana caranya tetap masih mau involve sama music, sama bringing up the scene, bikin toko plat dulu gitu ya. Gitu kan. Iya, minjem kredit card dari nyokap bokap. Limitnya berapa, akhirnya kenalan-kenalan di Amerika, distributor segala macam, kita bisa beli barang dari sana. Jadi tiap kali order mentok kredit cardnya jual, bayar lagi mentok jual. Jadi modalnya dari kredit card dulu. Tapi akhirnya dari toko itu berhasil lah kita bisa jual musik ke seluruh Indonesia sih ini ya, waktu itu ya. Terus jadi punya network ya, mungkin penting punya network sama orang-orang. Terus di situ ketemu sama satu DJ gitu ya, yang itu. Iya. Tapi kita juga waktu kita buka toko itu ada cerita kerennya sih, karena tiba-tiba kayak semua tuh datang kayak DJ ini datang karena dibilangin DJ ini gitu, sampai Joki Saputra gitu datang gitu nih bawain kita plat. Jadi suatu hari tiba-tiba ada satu DJ nih namanya Ian Hamnur ya. Dia itu waktu itu dibawa sama siapa lupa deh. Pokoknya anyway dia datang, dia lihat koleksi plat kita, terus dia belanja kayak berapa juta waktu itu ya gitu. Tiba-tiba dia bilang, gue punya tempat nih gitu. Gue punya tempat, sound systemnya apa tuh? Turbo sound tuh kayak kalau zaman dulu, kalau sekarang orang lihat sound system function one, kalau dulu turbo sound lah gitu. Nah dia bilang gue punya tempat nih, sound systemnya turbo sound, tapi orangnya nggak ada. Jadi kalian mau nggak lihat gitu, datang. Kenapa ya, minggu itu kita lihat. Dari situ akhirnya tempat itu akhirnya ya udah itu that became our home for the next few years. Itu kita bikin Twitter pertama di tempat itu. Itu tahun 1995 Agustus. Jadi benar-benar dari toko plat itu akhirnya dengan word of mouth orang-orang datang jadi Future 10 akhirnya. Jadi dulu namanya kita belum Future 10 mah Future sebenarnya. Future terus kayak ya gitu, dulu Future itu terbangun gara-gara itu. Tapi semangatnya tuh udah beda banget lah gitu. Kalau dulu mungkin tempat-tempat lain kan, kalau ke klub-klub lain DJ itu nggak ada yang punya piringan hitam sendiri. Benar. Piringan hitam semua punya klubnya. Yeah. Jadi kalau DJ datang itu dia punya budget gitu. Nih, gue punya budget 1 juta gitu. Dia belanjain plat buat klubnya gitu. Nah, kalau DJ itu dulu piringan hitam, mainin lagu harus pakai piringan hitam. Iya. Kalau sekarang orang beli piringan hitam karena koleksi sekarang. Kalau dulu emang no choice, harus beli. Mahal banget dulu mau koleksi musik. Ya kan dulu. Apa mesti punya seruangan piringan hitam untuk bisa jadi DJ yang komplit gitu lagunya kan. Sekarang kan nggak akan milikin lagu juga. Jadi dulu kan bisa kebutuhan no choice untuk itu. Sekarang vinilnya Mas Anton Mas Hogi udah sebanyak apa? pegel sih ngangkatnya pasti. Nyimpennya udah pusing. Kalau pindahan males. Udah nggak pernah beli lagi, jarang banget lah belinya, pasti yang berapi banget aja.
tapi koleksi masih ada gitu. Iya, Mau pasti. dijual sayang, disimpan juga, menuin berdebu di mana-mana gitu, ada di kantor, ada di rumah. Udah di mana-mana. Terus kalau apa Future 10 itu reference-nya apa aja Mas awalnya? Maksudnya untuk kalian akhirnya decide to make a collective yang namanya Future itu reference-nya tuh siapa or what? Kayak sampai kalian kayak yuk kita bikin aja deh ini kolektif yuk. Kalau gua mungkin terinspirasi dari ada satu kru di San Francisco tuh ya, Wicked gitu ya. Dulu mereka bikin full moon party, bikin party-party yang kalau lagi ada rave gede mereka justru bikin acara kecil di basement gitu Oh, kayak oke. counter culture banget gitu kan, melawan yang bukan mainstream juga sih sebenarnya, emang Niche. undergroundnya, cuma di dalam undergroundnya ada undergroundnya lagi gitu. Terus musiknya mungkin lebih organik, lebih eklektik, dimana yang lainnya lebih elektronik aja gitu kan. Kalau ini mereka macam-macam referensinya juga lagu-lagu band, referensi lagu-lagu disco gitu yang kena lah sama kita gitu. Sepertinya yang super underground, full moon party kan nggak ada promosi, word of mouth aja, 10 orang nelfon 10 orang each gitu, jam 12 malam, jam 3 pagi penuh pantainya gitu kan, 3.000 orang. Belajar banyak mengenai kayak that whole thing of curation and community and creativity gitu ya sama mereka. Terus mungkin di sana juga banyak, dulu kita juga ada gitu di waktu di Amerika. Nah terus waktu kesini pengen kita balik sih gitu, soalnya di mana-mana waktu itu DJ itu kayak bener-bener jukebox gitu ya, ke klub-klub di sini ya. Lagu yang lagi ngetop semalam bisa 6 kali diputar gitu. DJ semua di request, mungkin kebiasaan dari band nih kan, kalau band pasti ada kertas requestnya gitu. Kayak culture-nya itu nyebrang ke DJ culture di sini pada begitu. Sementara yang kita pengen tuh DJ sebagai performer, you come for his set gitu kan, or her set, bukan untuk lagu-lagu yang lo tahu. Justru malah 90% lagu-lagu yang orang belum pernah denger, yang udah pernah denger jadi hadiah gitu kan, ya, sesuatu yang udah pernah denger tapi klasik atau ada twist yang beda gitu. Nah kita mikir sebenarnya dulu talentnya banyak ya, cuman susah, nggak bisa semua orang jadi resident DJ kan. Gue nyoba main disuruh turun segala macam, akhirnya we have to do it ourselves gitu. Jadi spiritnya itu spirit DIY gitu kan ya, akhirnya kita pengen semua juga do that gitu, lawan sistem yang nggak oke. Creativity harus full dan nggak ada kompromi gitu kan. Yang caranya mesti bikin sendiri. Dan mungkin kalau di era waktu itu mungkin ada ya beda banget sih situasinya sama sekarang ya. Dulu clubbing tuh kayak sesuatu yang lu kayak apa ya, kayak sesuatu yang dulu tuh banyak yang apa kayak ke klub sekeluarga gitu, yang bapak anak gitu, kayak dulu tuh kayak gitu banget deh gitu. Terus ya banyak lah kayak subculture apapun yang jelek-jeleknya juga gitu, dan kayak tabu gitu ya, nightlife gitu. Tabu. Terus tapi ya mungkin waktu kita mulai terus kita membuat sesuatu yang itu jadi baru lagi gitu, jadi agak seger waktu itu kayak iya kan, dunianya sih gelap gila. Jadi kayak jelek banget gitu. iya, dulu kalau di acara keluarga gitu tetap aja diomongin gitu, ngapain sih gitu jadi DJ atau jadi ini gitu. Tapi ya kan, tapi basically we try to change that dengan apapun yang kita bikin gitu kayak. Dan sesuatu tuh juga yang kita lakukan semua dengan kreativitas banget sih ya. Dan community itu kita dulu Future itu terbentuk karena circle of teman-teman gue gitu, dan SMA gue dulu di PL gitu. Terus Anton sama teman-teman lagi, terus kayak dari sini nyebar ke sini gitu. Dulu flyering orang bilangin orang gitu. Iya, orang bilangin orang gitu. Dulu kita bikin gitu. kita bikin flyer gitu dulu, inget banget bikin flyer. Terus kayak flyer di mana ya? Akhirnya nyetak, terus habis itu ya udah sorenya nyebar di mana ya? Ya udah ke PIM deh, gitu, ke PIM. Bagi-bagiin gitu, ada dari satpam ada kayak Mas Bro gitu nanya, ini kartu nama Mas gitu kan, ya kartu nama ya, jadi kayak social media free banget harus bagiin. Iya, dan yang lebih ininya lagi tuh kayak karena that sense of community itu sih gitu, kayak
dulu kita ada teman kita Ellen gitu, dulu main itu dia kan orang Inggris gitu, jadi networknya dia bule-bule Lain lagi. yang disubut gitu kan, Ellen, terus yang temen yang bule-bule hippie itu yang akhirnya ngegambarin artnya kita gitu dulu, artnya. Jadi semua bikin dekorasi gitu ya, jadi it's very inilah kayak terjadinya tuh organik banget gitu. Seru Bukan banget. kayak kita mau bikin kolektif gitu, nggak kayak gitu juga sih dulu ya. Kayak terjadi aja gitu. Terjadi aja gitu, orang-orangnya ngumpul tuh karena Percaya sama yang Iya. sama ya, same beliefs. same beliefs gitu, yang emang orang-orang sayap samping gitu sebenarnya. Tapi kita selalu memperkenalkan sesuatu tuh kayak untuk crowd yang lebih besar gitu. Jadi kita nggak menolak crowd yang besar ya sebenarnya. Cuman kita tetap berpegang teguh aja sih. Jadi kalau 1995 tuh pas itu terjadi tuh kayak it was kayak mungkin kalau dulu tahun 60-an ada revolusi hippie apa kan dulu kita bilangnya kayak Woodstock dan kayak Woodstock kayak gitu ya. Stop Ya. ujungnya. Nah, kalau ini kita ya Woodstocknya kita selama setahun setengah itu tuh terjadi tuh di parkir. Dan ini nggak ada videonya, Iya sih. fotonya itu gila dikit sih. banget. Jadi tadi juga baru habis meeting sama yang mau bikin, ada teman kita lagi bikin dokumenter tentang Scene. sejarahnya parkit ini tahun 1995. Tapi ya itu nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Kalaupun ada fotonya, baiknya nggak mau ngasih. karena Bener. Mukanya hancur. Hancur. semua. soalnya salah satu cerita yang paling gila yang pernah aku denger ya, parkit itu cuma satu image yang kayak papa cerita, terus tante aku cerita. Tapi kayak kalau dari mereka cerita, wah itu maksudnya sekarang sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingin dulu. Nggak kebayang sih. Maksudnya kalau anak sekarang kayak dulu, wah gila sih gitu, kayak bener-bener parah, kacau sih, kacau. Cerita-ceritanya parah. Rame itu temboknya sampai keringetan gitu ya. Tembok itu sampai dripping ini apa kondensasi gitu. Kalau dulu kan piringan hitam kan ya vinil gitu kan, jadi kalau ruangannya panas dia ikut ngembun Iya. juga, jadi setiap kali mainin harus ngelap dulu gitu, ngelap dulu baru bisa dimainin, ngelap dulu gitu. Ini paling rame waktu Iya, dulu lagi nggak ada ya. Anton lagi nge-DJ di Bangkok, Main di Bangkok. Terus Terus sendirian. gue sendirian Itu rekor. nge-DJ dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Ramenya gila banget, terus sampai semalaman tuh sering banget kayak tiba-tiba karena kepanasan tuh, jadi jarumnya geser terus gitu. Setiap kali kejadian itu orang kayak gitu. Ya maksudnya suasana kayak gitu ya, jujur sih kayak I don't think, mungkin kayak kalau dibilang bisa terjadi lagi kayak susah. Kayaknya kan? udah susah. Mungkin bisa sih, tapi susah sih. Susah. Kayak itu one moment in time gitu. Kalau jadi nggak ini susah diulang gitu. Terus satu lagi sih yang menurut gue keren adalah kalau siapapun di age group tertentu gitu ya, at one point pasti ngalamin dulu pernah kayak party di parkit. Iya, Jadi kayak ada lah gitu omongan itu gitu. pasti. Pasti gitu. Gue kayak udah denger banyak banget cerita sih tentang parkit. Terus kayak cuman apa sih gitu, kayak nggak kebayang sama sekali karena kayak mau Google kayak parkit juga nggak ada fotonya kayak yang tadi Mas Ogi Ada bilang. sih gitu. burung parkit ya keluarnya. Iya makanya. Jadi kayak ini sebuah buat aku pun ini it's like my own fragment of imagination aja, tempatnya kayak apa gitu, cuman dari cerita doang. Iya. Sekarang anyway gedungnya udah berubah. Terus terakhir kita kesana jadi kantor Lion Air gitu. Jadi kayak udah. Artinya kan ini Future 10 has made a lot of events kan, dan bisa dibilang event-eventnya Future 10 itu pioneers lah. Maksudnya something new, always something new. Itu secretnya apa sih Mas? Kayak untuk menciptakan sesuatu dari yang bener-bener nggak ada. Emang iya sih, pasti kreativitas balik lagi, cuman give us like a little hint on how you guys do it. Kita kayak nggak pernah masuk ke sebuah rutinitas kayak baru. Kita selalu kayak ini jalan, habis itu kayak oke, innovate lagi. Emang it's kind of a curse, tapi menurut gue curse itu yang bisa bikin kita jalan terus.